Sistem hukum Indonesia. Sistem hukum merupakan sistem terbuka, mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan, penetapan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum memengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Lebih lanjut lagi, bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan. Hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 sistem hukum, yaitu 1. Sistem hukum Eropa kontinental. 2. Sistem hukum Anglo-Sakson. 3. Sistem hukum adat, dan 4. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Eropa kontinental. Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian, karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Justinianus Corpus Juris Civilis. Karena banyak dianut negara Eropa kontinental, civil law sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Sistem civil law memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Adanya kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Sistem hukum Anglo-Sakson. 1. Jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, karena alasan psikologis dan alasan praktis. 2. Dianutnya doktrin stare decisis. Dan 3. Adanya adversary system dalam proses peradilan. Sistem hukum adat terdiri dari 3 bagian yaitu 1. Bahasa hukum. 2. Hukum adat. 3. Penyelidikan hukum adat. Bahasa hukum. Bahasa hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan dalam 1-2 hari saja. Dalam sistem hukum adat, segala perbuatan dan keadaan yang bersifat sama disebut dengan istilah yang sama. Hukum adat. Di dalam hukum adat terdapat pula pepatah adat yang berguna sebagai petunjuk tentang adanya peraturan hukum adat. Profesor Snow Hurgronje menegaskan bahwa pepatah adat harus diberi interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Penyelidikan hukum adat. Penyelidikan hukum adat haruslah ditujukan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Selain itu, kita juga harus menyelidiki kenyataan sosial, yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan. Sistem hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem aturan-aturan hukum agama. Karena alasan-alasan yang wajar, syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur. Karakteristik dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segala kejadian dan dapat mengikuti perkembangan zaman, walaupun didasarkan pada Al-Quran yang sudah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Sistem hukum di Indonesia yakni sistem hukum campuran. Argumentasinya, bahwa beberapa karakteristik sistem hukum yang berlaku di dunia juga adopsi di Indonesia. Misalnya, jurisprudensi sebagai sumber hukum.